Iran terkejut, 5.000 marinir AS pasukan Delta dikerahkan ke Timur Tengah. Ketegangan di Timur Tengah kembali mencapai titik didih ketika laporan mengejutkan menyebutkan bahwa Amerika Serikat mengerahkan sekitar 5.000 marinir AS bersama unit elit Delta Force ke kawasan strategis tersebut. Langkah ini langsung mengguncang Teheran dan memicu reaksi keras dari para pemimpin Iran, yang menilai pengerahan ini bukan sekadar rotasi pasukan biasa, melainkan sinyal kuat kesiapan perang. Dunia pun tersentak, menyadari bahwa kawasan yang sudah lama rapuh ini kini berada di ambang eskalasi besar. Pengerahan pasukan dalam jumlah besar ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, serangan terhadap kepentingan AS dan sekutunya, serta ancaman terbuka yang saling dilontarkan oleh Washington dan Teheran. Marinir AS dikenal sebagai pasukan reaksi cepat yang biasanya dikerahkan ketika situasi dianggap darurat dan berpotensi meledak sewaktu-waktu. Sementara itu, kehadiran Delta Force, unit paling rahasia dan mematikan militer AS, mengisyaratkan bahwa Washington tengah menyiapkan berbagai skenario terburuk, mulai dari operasi penyelamatan, serangan presisi, hingga misi khusus berisiko tinggi. Di sisi lain, Iran merespons dengan nada keras dan penuh peringatan. Para pejabat tinggi militer Iran menyatakan bahwa setiap bentuk agresi akan dibalas tanpa kompromi. Garda Revolusi Islam dilaporkan meningkatkan status kesiagaan, memperkuat pertahanan udara, serta mengintensifkan patroli di wilayah strategis, termasuk Teluk Persia. Media pemerintah Iran menggambarkan pengerahan pasukan AS sebagai bentuk intimidasi terbuka dan provokasi yang dapat menyeret seluruh kawasan ke dalam konflik luas. Secara strategis, langkah Amerika Serikat ini dipandang sebagai upaya deterensi, menunjukkan kekuatan untuk menekan Iran agar tidak melangkah lebih jauh. Namun, bagi banyak pengamat internasional, justru disinilah letak bahayanya. Penumpukan pasukan, kapal perang, dan unit elit di wilayah yang syarat kepentingan global meningkatkan risiko salah perhitungan. Satu insiden kecil saja bisa berubah menjadi pemicu perang besar yang melibatkan banyak negara. Kini, dunia menahan napas. Apakah pengerahan 5.000 marinir AS dan Delta Force ini hanya sebuah pesan keras untuk menahan eskalasi, atau justru pertanda awal dari konfrontasi militer terbuka? Timur Tengah kembali menjadi panggung utama pertarungan kekuatan global, dan setiap keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan dapat menentukan arah sejarah kawasan tersebut. Di balik pengerahan besar-besaran ini, tersimpan pesan strategis yang sangat jelas, Amerika Serikat tidak ingin kehilangan kendali di Timur Tengah. Wilayah ini bukan sekadar medan konflik regional, melainkan jalur vital energi dunia, pusat lalu lintas perdagangan global, dan titik pengaruh kekuatan besar. Dengan menurunkan ribuan marinir dan pasukan khusus, Washington seolah berkata bahwa setiap ancaman terhadap kepentingannya akan dihadapi dengan kekuatan penuh dan tanpa ragu. Keberadaan marinir AS di garis depan menandakan kesiapan untuk operasi skala besar, baik di darat maupun pesisir. Mereka dikenal sebagai pasukan yang mampu bergerak cepat, merebut wilayah penting, dan bertahan dalam kondisi paling ekstrim. Sementara itu, kehadiran Delta Force membawa dimensi yang jauh lebih mengkhawatirkan. Unit ini biasanya tidak terlihat, tidak diumumkan, dan hanya muncul ketika target bernilai tinggi atau misi rahasia menjadi prioritas utama. Fakta bahwa nama Delta Force ikut disebut membuat banyak analis yakin bahwa situasi telah masuk level sangat serius. Iran sendiri menghadapi dilema besar. Mundur berarti kehilangan wibawa dan pengaruh regional, tetapi melawan secara terbuka berisiko memicu konflik militer langsung dengan kekuatan terbesar di dunia. Dalam beberapa hari terakhir, retorika Teheran semakin keras, dengan pernyataan bahwa pangkalan AS di kawasan kini berada dalam jangkauan serangan balasan. Ancaman ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sinyal bahwa Iran siap menggunakan seluruh kemampuan militernya jika merasa terpojok. Ketegangan ini juga membuat negara-negara di sekitar Timur Tengah berada dalam posisi sulit. Sekutu-sekutu AS meningkatkan kewaspadaan, memperketat keamanan pangkalan militer, dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pada saat yang sama, kekhawatiran akan meluasnya konflik membuat pasar global gelisah, harga energi bergejolak, dan diplomasi internasional bergerak cepat untuk mencegah ledakan besar. Yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa perang modern seringkali dimulai bukan dari deklarasi resmi, melainkan dari kesalahpahaman, salah tafsir, atau satu serangan yang tak terkendali. Dengan ribuan pasukan bersenjata lengkap, jet tempur, kapal perang, dan unit elit yang kini siaga penuh, Timur Tengah berada dalam kondisi seperti barel mesiu yang hanya menunggu satu percikan api. Saat ini, dunia hanya bisa menyaksikan dan menunggu. Apakah pengerahan 5.000 marinir AS dan Delta Force akan cukup untuk menahan Iran dan meredam ketegangan, atau justru menjadi bab pembuka dari konflik yang jauh lebih besar? Satu hal yang pasti, ketika pasukan elit mulai bergerak, sejarah jarang berjalan dengan tenang. Di balik layar, pengerahan besar-besaran ini juga dipandang sebagai perang psikologis tingkat tinggi.
Amerika Serikat tahu bahwa kehadiran pasukan elit tidak hanya berdampak secara militer, tetapi juga mengguncang mental lawan. Setiap pergerakan kapal perang, setiap pendaratan pasukan, dan setiap latihan tempur yang terdeteksi radar Iran menjadi pesan sunyi namun mematikan, bahwa Asia bergerak kapan saja, tanpa peringatan panjang. Bagi Iran, situasi ini menciptakan tekanan berlapis. Di satu sisi, mereka harus menunjukkan sikap tegas kepada rakyat dan sekutunya agar tidak terlihat lemah. Di sisi lain, mereka sadar bahwa konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat bisa membawa dampak yang menghancurkan, baik secara militer maupun ekonomi. Ketegangan ini memaksa Teheran bermain di garis tipis antara perlawanan terbuka dan perhitungan strategis yang penuh risiko. Para analis militer internasional menilai bahwa pengerahan marinir dan Delta Force bukan hanya untuk menghadapi Iran secara langsung, tetapi juga untuk mengirim sinyal kuat kepada aktor-aktor lain di kawasan. Pesan itu jelas, siapapun yang mencoba memanfaatkan situasi atau memperluas konflik akan berhadapan dengan respons cepat dan brutal. Timur Tengah kembali menjadi papan catur raksasa, di mana setiap langkah bisa menentukan kemenangan atau kehancuran. Sementara itu, rakyat sipil di kawasan menjadi pihak yang paling waspada. Bayang-bayang perang membangkitkan trauma lama akan konflik berkepanjangan, pengungsian massal, dan krisis kemanusiaan. Setiap berita tentang pengerahan pasukan dan ancaman balasan membuat ketidakpastian semakin mencekam, seolah waktu berjalan menuju sesuatu yang tak terelakkan. Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah ketiadaan ruang untuk kesalahan. Dengan pasukan elit yang telah berada di posisi siaga, keputusan kini tidak lagi diukur dalam hitungan minggu atau hari, melainkan jam bahkan menit. Satu insiden di laut, satu serangan terhadap pangkalan, atau satu perintah yang salah tafsir bisa memicu rangkaian peristiwa yang sulit dihentikan. Kini, Timur Tengah berada dalam sorotan penuh dunia. Kamera, satelit, dan intelijen global mengamati setiap gerak-gerik. Apakah ini akan berakhir sebagai demonstrasi kekuatan semata, atau berubah menjadi konflik terbuka yang mengguncang tatanan global? Ketika kekuatan besar saling mengunci pandangan, sejarah seringkali ditulis dengan suara ledakan, bukan kata-kata. Ketegangan ini tidak muncul dalam ruang hampa. Selama bertahun-tahun, hubungan Amerika Serikat dan Iran diwarnai sanksi ekonomi, operasi intelijen tersembunyi, perang proksi, serta saling ancam di balik layar diplomasi. Pengerahan 5.000 Marinir AS dan pasukan elit Delta Force kini dipandang sebagai puncak dari akumulasi konflik yang lama terpendam. Ini bukan lagi sekadar peringatan, melainkan perubahan nyata di medan kekuatan yang bisa mengubah keseimbangan kawasan dalam waktu singkat. Amerika Serikat diyakini tengah menyiapkan berbagai opsi strategis secara bersamaan. Dari pengamanan jalur laut vital, perlindungan pangkalan dan sekutu, hingga kesiapan operasi presisi berintensitas tinggi. Setiap pasukan yang dikerahkan membawa pesan bahwa Washington tidak hanya siap bertahan, tetapi juga mampu menyerang dengan cepat dan terukur. Dalam konteks ini, Timur Tengah bukan lagi wilayah penyangga konflik, melainkan zona siaga penuh. Iran pun tidak tinggal diam. Selain meningkatkan kesiapan militer, Teheran memperkuat narasi perlawanan dan menyatukan dukungan internal serta regional. Pernyataan-pernyataan keras yang disampaikan bukan hanya ditujukan kepada Washington, tetapi juga kepada dunia, bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan militer. Namun di balik retorika itu, ketegangan terus menguji batas kesabaran kedua belah pihak. Para pengamat memperingatkan bahwa konflik modern tidak selalu diawali oleh serangan besar, melainkan oleh rangkaian insiden kecil yang saling memicu. Dalam situasi seperti ini, keberadaan pasukan elit di garis depan justru mempercepat eskalasi jika terjadi kesalahan perhitungan. Dengan ribuan pasukan bersenjata lengkap yang kini siaga, setiap keputusan politik berubah menjadi keputusan hidup dan mati. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Iran dan Amerika Serikat. Dunia internasional ikut menahan napas. Pasar global bergejolak, jalur energi terancam, dan negara-negara di kawasan bersiap menghadapi skenario terburuk. Timur Tengah kembali menjadi pusat perhatian dunia, tempat di mana satu langkah bisa mengubah arah sejarah global. Penutupan video. Kini, semua mata tertuju ke Timur Tengah. Di saat 5.000 Marinir AS dan pasukan Delta Force bersiaga, dunia bertanya-tanya, apakah ini sekadar pertunjukan kekuatan untuk menahan konflik, atau justru awal dari babak baru yang lebih gelap? Sejarah mengajarkan satu hal, ketika pasukan elit mulai bergerak dan diplomasi kehilangan suara, masa depan seringkali ditentukan bukan oleh kata-kata, melainkan oleh keputusan yang diambil dalam sunyi, dan dampaknya mengguncang dunia.